Nah, ini jadi saya bahas ini kan pertama ini menyikapi kondisi alam semesta yang tidak stabil, tidak kondusif ini kan kudu pinter-pinter awake dhewe beradaptasi dengan keadaan lingkungan alam. Nek ora pinter-pinter ya wis Mas, gitu kan. Burung niku nek enek wabah dengan sekian toh kita nggak terjaga, akhir lengah. Karena menghadapi virus itu juga kita juga perlu ketenangan juga. Ketenangan juga itu melatih imun kita. Kayak aku pikirannya was-was, gerak jantung itu kencang. Jadi sel-sel tubuh ion kita tidak bisa berfungsi secara bagus. Distribusi darah ion-ion sel dalam tubuh kita itu tidak bisa berfungsi dengan bagus. Akhirnya kondisi itu drop. Ada kan rongkokan pikiran itu juga marak ke loro kan ngono lho. Cepet tuwek iya kan gitu. Kurang santai kan ngono. Berarti wong ki sing tenang kan ngono. Gitu. Ya tapi sebelum dilanjutkan Mas, banyak orang yang penasaran bagaimana cara Mas Dinus Patra ketika semedi. Mohon dijelaskan secara konkret, secara real supaya aplikatif gitu loh Mas. Ya itu tadi permintaan teman-teman. kalau kan saya di pokoknya di masa-masa sekarang ini kita harus ya tadi utamanya rajin niat ya kan. Kalau bisa, kalau mau, kalau telaten di atas jam 12 itu mandi. Oh iya. Yang berangsang mandi itu kan untuk meningkatkan ion positif, ion-ion kita itu aktif gitu loh, seger ya. Air kan sifatnya penetralisir untuk menambah energi. Jadi kalau recharge, jadi pengecasan ulang kan gitu. Kalau kita posisi mandi, pikiran fresh, pokoknya anu kan gitu, seger gitu loh. Terus rahasianya apa kok harus di atas jam 12 malam? Kan jam 12 malam itu kondisi alam semesta itu energi elektrikannya sangat pekat. Karena perputaran bumi ini, karena bumi posisi di jam 12 itu matahari di bawah, tidak terpengaruh oleh radiasi. Gitu ya? Iya. Radiasi dari matahari itu tipis. Nah, di saat kondisi berbalik arah ini, kondisi ion positifnya itu sangat luar biasa. Pak mandi dulu kalau gitu. Mas Dinus itu punya tradisi mandi di atas jam 12 malam tuh sejak kapan, dan efek positif apa saja yang dirasakan selama ini? Saya kira-kira ada 25 tahun. Jadi sampai ibu saya, sampai bapak saya dulu sampai hafal gitu, tiap malam gitu mandi, walaupun pergi di mana mandi. Itu pengaruhnya juga bagus untuk kesehatan. Itu bisa membuat orang itu ion-ion positif. Otak kita juga berpikir secara positif. Iya. Ya kan, prasangka juga bisa terbawa positif. Jangan budrek lagi pusing, mandi saja. Nantilah ada pengurangan. Iya gitu. Iya, Itu fakta. Saya dari dulu Mas, dari dulu emang nggak peduli, katanya orang kan mandi malam itu jelek. Ya itu tadi. Kalau saya enggak, dari Iya. dulu enggak gitu biasa. Karena kan kalau di jam 12 ke atas itu sudah suhu itu sudah menyesuaikan dengan tubuh. Iya. Tubuh itu sudah menyesuaikan dengan suhu. Kalau jam 4 sore sampai jam 9 itu kan kondisi perubahan antara siang dan malam. Jadi kondisi suhu itu kan sudah kok belum bisa selaras. Tapi kalau malam itu bagus. Jadi air di malam hari sama di siang, kandungan ion positifnya itu lebih banyak, energi positifnya. Apalagi kayak kita mandi di pertapaan, atau makanya kalau di sumber-sumber air itu orang yang pada mandi kayak orang pertapa itu mandi di sumber-sumber air
itu positif, bagus. Jadi ion-ion itu yang jadi kayak unsur-unsur negatif kita itu kayak lepas gitu secara eksternalnya itu, dan itu membawakan di dalam juga secara pengaruhnya didorong oleh meditasi itu tadi. Jadi bikin orang itu lebih awet muda. Iya. Karena ya gitu sendiri, saya juga ya bukti ke dewe kan gitu. Orang gampang loro-loro. Iya. Iya Bener itu. Jadi nggak gampang. Paling loro-loro paling mentok ya masuk angin. Kecapean gitu. Biasa wajar. Flu ya Mas ya. Kalau flu jarang ya. Oh, jarang ya. Iya. Lek masuk angin ya Gitu ya. biasa lah. Tuh. Jadi fungsinya itu untuk itu tadi, pikiran positif, Iya. smart thinking, perasaan positif, inner beauty, ya kan? Iya. Jiwa positif, self control, jiwa kita lebih bisa terjaga atau terkendali. Raga positif itu adalah power. Makanya kan loro pikir iki tombone apa Mas? Budrek mungkin iso ya. Apa obat ini misalkan ngeluh lah ngono. Kan orang kalau berpikir kenceng kan tegang sarafnya. Iya kan? Nah, itu kalau bablas lagi ini rasa tombone rasa. Misalkan orang lagi galau. Hati obatnya hati. Tapi kalau sakit jiwa piye Mas? Kira-kira obatnya apa? Gitu loh. Nah, mendalam lagi, loro rogo, misalkan kayak stroke, kan gitu. Nah, stroke itu terjadi karena apa? Karena ada separuh dari tubuh ini peredaran darah tidak lancar. Nah itu. Karena yang mempunyai, kita bisa merasakan, kita bisa bermain HP, ada senyawanya. Kalau dalam bahasa biologisnya senyawa. Darah itu kalau bahasa, jadi sel yang ada di dalam darah itu bahasa biologinya adalah ion. Kan gitu. Jadi kita bisa ngerasa kayak kasar, halus itu kan karena itu. Iya. Ion itu apa toh ion? Kumpulan atom yang bermuatan listrik. Nanti saya jelaskan masalah ini. Enggak. Jadi saya agak ini, saya terus kemudian ingat flashback pengalaman saya dulu Mas. Sekarang saya dulu kan memang muter cari kebenaran, cari kesejatian, cari guru yang benar-benar pas begitu. Nah suatu ketika itu saya di Pasuruan Mas, ada pondok pesantren, pengasuhnya itu namanya Pak Yai Ghazali. Ya beliau sangat disegani di sana. Ini yang menarik, yang mondok di situ itu orang-orang bermasalah semua. Kalau nggak rampok, narkoba, segala macam, pokoknya orang bermasalah. Gila juga ada gitu kan, dikejar polisi karena nyuri segala macam banyak. Nah diwajibkan di sana tiap jam 12 malam mandi Mas. Setelah mandi zikir. Nah saya teringat, oh iya logis juga ya dilakukan ternyata. Iya, dan itu sangat luar biasa. Karena kalau kita terlalu banyak sering berpikiran buruk, ya kan, berperasaan buruk, ya kan, itu kan pengaruhnya kan akhirnya terbiasa dengan jiwa-jiwa yang arogansi. Akhirnya apa? Secara nggak sadar, kalau secara bahasanya karma lah, karmanya itu ngumpul. Nah, dibilang karma itu adalah terlalu banyaknya. Karma itu adalah hukum sebab akibat atau feedback. Iya. Manakala kita mengumpulkan kebaikan, ya karmanya baik. Kalau kita yang kita kumpulkan negatif, ya karmanya negatif. Makanya semua tergantung pada diri kita, bukan orang lain. Kalau kita misalkan menjalankan sesuatu untuk pembenahan diri, untuk meningkatkan level diri, jangan berdasarkan orang lain atau ajakan, tapi berdasar dari dalam diri kita sendiri. Nek ajakan orang lain yang mengajak bosen, kita juga melu bosen. Intinya memang harus muncul dan tumbuh dari diri kita sendiri. Nah itu.
Kalau enggak itu enggak bisa. Iya, iya. Kalau hanya sekedar ingin, paling sasi rong sasi bar, kan gitu loh. Makanya orang yang istilahnya orang yang diperjalankan atau dipanggil kan ya dimana seperti itu, ya dinamakan seperti itu kan. Nurani yang bergerak bukan karena hanya keinginan sesaat, tiru-tiru ya mas. Jadi hanya kepinginan gitu, jangan sampai seperti itu. Tapi yo karena gimana ya, hidup ini kadang kita delalah untuk apa, kebetulan dapat nasib baik dengan bisa begini, kebetulan enggak, itu karena pengaruh genetika juga dari orang tua kita, mungkin dari yang kita mbah kita dulu. Karmane ini anak putu gitu loh, tapi enggak semuanya gitu. Nah itu mungkin ada pencampuran gen ini dari gen dari bapak dan ibu, mungkin ada karma apa yang enggak kita sadari kan itu. Makanya kan kunci utama kita nanti untuk mengarahkan pada hal yang sifatnya positif. Nah gitu kan. Nah saya kembalikan sifat kasih itu tadi, karena kondisi alam semesta yang lagi tidak stabil ini kan, alam kayak gini kan, ya kita pintar-pintar dan selalu ingat, aku kudu duwe sifat welas asih, diingat-ingat terus. Jadi kalau kita mengingatnya seperti itu, fokus kan gitu, beda. Makanya kan orang fokus itu beda. Ini misalkan kita lagi sibuk mungkin ya kita naruh sesuatu, kita nggak fokus, tak taruh, kita pergi, padahal cuman 1 meter 2 meter, aku mau dekek korek nih dia, hai nggak fokus, kan gitu loh. Kadang disai. Nah, kalau kita ingat sesuatu, kita menaruh, kita simpan di memori kita, di save, tak fokus ke aku dekek korek nih iki, aku melu ngene Jakarta, sasi, mulai kelinya. Karena ketika kita menaruh korek, kita diingat baik-baik, saya fokus aku ndekek. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita terpungin lagi repot atau lagi mikir, pikirannya bercabang-cabang, ndekek korek, terus ngalih, lagi 2 meter 3 meter, aku mau ndekek korek ning dia. Nah itu seperti itu. Nah itu tingkat kefokusan. Makanya untuk melatih itu kan kadang-kadang aku sendiri aja kayak gitu. Gitu loh. Makanya itu untuk melatih kefokusan itu nggak gampang. Jadi kondisi stabil, tenang, seimbang, fokus